Kalau saya sih nitip pesan aja karena apalagi sekarang ini situasi dunia kan bukan main terbukanya ya. Terus kemudian disrupsi sudah betul-betul luar biasa. Jadi kalau kita kembalikan ke kuliah sebagai institusi yang memberikan fondasi, ya disitulah mungkin mahasiswa sudah harus diajak berpikir lebih terbuka, Mas. Kalau dulu zaman saya mungkin ya karena sangat sangat terbatas gitu ya, informasi segala macam juga belum sehebat sekarang. Ya mungkin apa namanya situasinya ataupun aromanya pasti berbeda. Tapi kalau sekarang nggak ada cerita lagi yang lain. Basic is basic, tapi another insight mesti harus kita letakkan di situ. Itu menjadi sesuatu yang utama karena apalagi sekarang ini field untuk bekerja itu kan bukan main ya, luar biasa banyaknya ya. Walaupun sekarang ada pekerjaan yang institusionalitasnya tinggi yang masih ada, tapi ada juga pekerjaan yang memang dia sangat fluid, situasional dan itu dapat duit. Contoh kata yang paling gampang sekarang lah, jadi YouTuber dapat duit kan kira-kira kan gitu ya Mas ya. Iya. Nggak kepikir pada waktu itu maksud saya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara video untuk ikut memperingati, memaknai, memeriahkan Bang Ayu Bagja 60 tahun Universitas Diponegoro yang tepatnya nanti 15 Oktober. Saya sudah bersama dengan Bapak Suryo Utomo, sarjana ekonomi, akuntan, master bisnis tax, yang sekarang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Apa kabar Pak Suryo? kabar baik Mas Bambang, sehat ya? Orang sehat. Alhamdulillah. Pak Suryo, ini Universitas Diponegoro tepat 64 tahun, 15 Oktober nanti. Nah, di dalam usianya yang sudah cukup panjang, pasti sudah banyak yang dilakukan dan sudah banyak yang dihasilkan. Antara lain para alumni yang sudah berkiprah di berbagai bidang kenegaraan maupun kebangsaan. Nah, saya sekarang sudah bersama Bapak yang sekarang tentu di dalam perjalanan karir yang cukup panjang, sekarang menjabat sebagai Dirjen Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ya. Ini bukan saja posisi yang penting, strategis, tetapi juga mengandung tanggung jawab yang sangat luar biasa di dalam situasi seperti ini. Nah, mungkin Bapak bisa cerita supaya menjadi inspirasi dan motivasi para mahasiswa dan generasi muda pada umumnya, bagaimana Bapak menjalani karir sejak kuliah waktu itu pasti masih zaman Imam Barjo dan sampai saat ini. Silakan Pak. Mas Bambang, matur nuwun. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya karier sejak Imam Barjo, saya masuk 86 Mas. Iya. Jadi saya masuk 86, waktu itu ya masih rame-rame ini rambut gondrong kan gitu ya Mas ya. Iya. Jadi saya termasuk pasukan rambut gondrong tuh. Kira-kira seperti itu. Jadi saya masuk 86, dulu saya sekolahnya SMA-nya IPA. Jadi ilmu pengetahuan alam jurusannya daftar di Undip nggak diterima yang IPA-nya, terimanya yang IPS-nya kan gitu ya. Iya, iya. Kebagian di akuntansi. Nanti kalau sedikit cerita nggak apa-apa ya cerita-cerita. Silakan Pak. Ya. Ya waktu pertama kali masuk akuntansi kayaknya kok aku orang IPA kok masuknya IPS kan gitu ya kadang-kadang
rotok piye gitu loh pada waktu itu. Nah, udah saya ikutin aja perjalanan kuliah setahun, daftar lagi di tahun berikutnya. Oh, Daftar lagi, keterima nih di IPA, si teknik kimia sebetulnya tahun 87 saya diterima. Tapi waktu itu dipikir-pikir, wah wis kadung bayar, orang tua juga nanti kalau tak mintain duit lagi buat bayar kasihan kan gitu ya Mas ya. ya, 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 ya. ya wis lah, bismillah saya lanjutkan aja lah akuntansi. Dan alhamdulillah 6 tahun saya baru lulus, tahun 92 saya baru lulus Mas Bambang. Ya, Bukan waktu yang pendek untuk belajar, tapi paling tidak ya karena semacam transitional period ya dari IPA masuk IPS 1 tahun itu kayaknya masih in between gitu ya, ini terus apa ora terus apa ora kan gitu tuh, sampai pada posisi tahun kedua ya bismillah kita teruskan lah, saya bilang seperti itu dalam hati saya. Nanti kalau diceritakan kira-kira seperti itu ya, akhirnya 6 tahun selesai dengan sedemikian rupa cerita strugglingnya kami atau saya pada waktu itu. Dan ya yang dipelajari kan sama sekali berbeda dengan yang kita pelajari di SMA waktu itu. Jadi betul-betul saya mencoba untuk mempelajari dari awal, mulai dari dasar akuntansi, akuntansi intermediate lanjutan, yang saja ini nggak punya basic sama sekali tuh Mas, sama sekali pada waktu itu. Termasuk cost accounting, udah macam-macam sama teori akuntansi. Nah ini yang betul-betul saya coba ikuti, dan alhamdulillah ya, istilah kata memang jalan kehidupan itu kan nggak ada yang pernah tahu sampai pada situasi ya. Oh ternyata itu memang pilihan yang menurut saya benar kan gitu tuh. ya. Nah kemudian setelah lulus Undip, ya namanya lulusan kuliah kan daftar sono daftar sini kan gitu ya Mas ya. Ya. Dan alhamdulillah tuh habis lulus daftar beberapa istilah kata jabatan pekerjaan itu saya kok diterima gitu loh. Seingat saya ada 4 tempat yang menerima pada saat yang bersamaan. Itu dilalah kesana ngalah itu. Ya istilah kata blessing bagi saya pada waktu itu, habis lulus kok langsung diterima 4 tempat. Jadi ada semacam tanda kutip kemewahan untuk memilih kan gitu kan. Ya. Ada 1 BUMN, 2 BUMN tuh saya ingat tuh, 2 BUMN, 1 pegawai negeri, 1 lagi di pajak. Dan saya masuk di pajak sebetulnya daftarnya malah bukan dari Undip, waktu itu malah nggak ada bukaan dari Undip. Ya. Saya ikut daftar dari Jogja Mas Malan Mas. Dari Kacamada ada bukaan untuk penerimaan pajak gitu ya. Nah saya daftar dari Jogja bersama beberapa teman saya. Alhamdulillah nih kok katup juga gitu kan. Apakah ini jalan hidup saya? Makanya kadang-kadang pada suatu titik ya kita harus bisa mengatakan oh kayaknya aku harus begini. Nah, ini yang mungkin pelajaran yang coba saya dapatkan pada waktu itu, 4 tempat yang menerima saya, tapi akhirnya saya memilih untuk meneruskan hidup saya di pajak. Terlepas dari pajak sendiri saya juga nggak tahu waktu itu. Apa sih? Karena background kami ya, saya, bapak saya, ibu saya itu kan bukan pegawai pemerintah ya. Kemudian hampir jarang dari keluarga saya juga pegawai di pemerintahan, jadi nggak punya insight pegawai pemerintahan itu kayak apa sih, nggak ngerti juga kan gitu tuh. Cuman ya bismillah, kita jalan, ikut, diterima. Nah ini yang mungkin menjadi cerita hidup barangkali ya. Ternyata pada waktu setelah diterima, saya masuk lagi pendidikan Mas. Jadi 6 tahun saya kuliah, kemudian 1,5 tahun itu khusus pendidikan pajak gitu di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi saya 1,5 tahun belum bekerja, malah saya ikut pendidikan di situ. Dan itu wajib. Baru kami bekerja, setelah bekerja 3 tahun ada tawaran sekolah, ya sekolah lagi kan gitu kan. Jadi, ternyata pendidikan itu memberikan basic, apa yang saya dapatkan waktu di kuliah dulu, dengan pelajaran dasarnya adalah akuntansi, kemudian masuk pajak yang
Kalau kita ngitung pajak yang mesti harus dibayarkan, kalkulasinya jualan dikurangin biaya gitu ya. Itu most of kalkulasinya juga basisnya akuntansi. Dan kemudian inilah tadi memang Tuhan menyayangi saya dikasih kesempatan oleh pemerintah untuk belajar di Amerika pada waktu itu. Tahun 97 saya berangkat, 98 saya kembali, 1 tahun lah kira-kira. Nah baru itu saya baru bekerja nih Mas. Ya. Dinamika pekerjaan saya coba ikutin. Jadi basic ceritanya adalah apa yang saya dapatkan di bangku kuliah dulu sebagai basic saya. Kemudian ditajemin dengan pendidikan kedinasan pasti. Karena saya nangkep 1,5 tahun itu bukan sesuatu yang masa yang pendek untuk menambah kemampuan. Plus tadi saya belajar MBT, Master of Business Taxation, kan itu tuh. Ya. Ya memang akhirnya mengerucut pada suatu titik, ya memang saya akan berada di sana, makanya saya ambil S2-nya kan Business Taxation. Jadi itulah yang membawa cerita sampai saat ini Mas. Ya. Istilah kata perjalanan kehidupan saya ya memang di pajak sejak tahun 93 saya masuk sampai sekarang ya 2021. Itu kira-kira Mas. Ya. Jadi struggle-nya macam-macam lah. Kalau ceritain 3 hari 3 malam nggak ketemu tuh. Tapi baik. Itu ceritanya gitu. Baik, sekarang pindah ke ini, Pak. Bapak menjadi Dirjen Pajak di dalam masa-masa yang sangat berat menurut saya. Ini pandemi, penerimaan pajak pasti sulit, ya, keuangan negara juga mungkin agak sulit. Nah ini beban apa yang Pak Suryo rasakan sekarang? Mas Bambang, ini situasi 2020-2021 khususnya, nggih. Saya kalau mungkin boleh sedikit setback, saya ditugasi jadi Dirjen kan November 2019. Ya. Jadi 2 bulan sebelum tahun 2020, atau mungkin sekitar 4 atau 5 bulan sebelum COVID dinyatakan sebagai pandemi. Ya. Jadi pada waktu itu istilah kata gini, sejak saya masuk udah mulai memikirkan dari gitulah bahasanya nih. Oh habis ini nanti kita coba, karena kami memahami namanya pajak itu kan merupakan tulang punggung penerimaan negara pada waktu kami berpikir di awal ya. Oleh karena itu start 2019 2 bulan saya coba adjust. Kira-kira 2020 kita mau seperti apa kan gitu kira-kira Mas ya, untuk meningkatkan penerimaan negara. Kita siapkan rencana dan aktivitas yang akan kita lakukan di tahun 2020 2021. Dan waktu itu sebetulnya kami ingin memperluas basis pajak dengan cara istilah kata pengawasan basis wilayah. Jadi betul-betul kami akan turun mengeksplor wilayah. Karena di satu sisi kami menjalankan aktivitas pengawasan berbasis data dan informasi satu. Nah, kami kembangkan lagi untuk memperluas basis wilayah sebagai cara kami untuk mengakses informasi dan mengeksplor situasi yang ada di masing-masing wilayah ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, baru kita mau kick off di bulan Maret kalau nggak salah, saya ingat ya Maret kami kick off. April langsung pandemi kan gitu kan. Ya. Namanya wilayah diekspor dan kita jagain dengan PSBB ya nggak jadi eksplorasi wilayah kan gitu kan. Nah, ini situasi yang kami hadapi. Dan betul dengan pandemi ini ternyata memberikan cerita bagaimana kami harus tetap berupaya untuk mengumpulkan penerimaan, data dan informasi kita tetap kumpulkan, eksplorasi wilayah ya yang kira-kira kita mesti harus prioritaskan, yang tidak terlalu berisiko kita jalankan. Namun di sisi yang lain ini Mas, mungkin sedikit cerita, karena pandemi ini kan luar biasa. Yang dipukul pertama kan kesehatan masyarakat.
Itu yang pertama. Kemudian yang dipukul kedua adalah masyarakat di apa namanya waktu itu di PSBB kan istilah kata tidak boleh untuk bergerak kemana-mana kan gitu ya. Jadi ada tugas lagi jagain kesejahteraannya pada waktu kesehatan satu sisi mengalami masalah, kemudian di sisi yang lain kesejahteraan masyarakat karena ekonominya kan turun pada waktu itu. Orangnya nggak boleh bergerak ya pabrik, contoh kata lah pabrik itu pasti nggak bisa beroperasi kan gitu kan, konsumsinya juga terhambat. Nah di dimensi inilah sebetulnya menjadi tantangan buat kami khususnya di pemerintahan dan saya khususnya di penerimaan negara ya Mas ya. Karena dengan kondisi ekonomi yang turun, otomatis tuh penerimaan pajak pasti mengalami penurunan kan gitu ya. Nah namun di sisi pemerintah kita menyadari penerimaan pajak pasti mengalami hambatan, tapi di sisi yang lain, bagaimana kita membuat apa istilah kata mensupport untuk penanganan kesehatan masyarakat. Karena yang menjadi poin pertama pada waktu pandemi adalah masyarakatnya disehatkan dulu. Kalau dari sisi kami kan gitu ya kami bagaimana mendorong untuk obat, alat kesehatan, tenaga medis itu betul-betul istilah kata gini, apa namanya diberikan support dari sisi pajak. Kalau dari sisi kami ya, walaupun dari sisi besarnya ya pemerintah harus menyediakan alat kesehatan, obat dan tenaga kesehatannya kan gitu, tenaga medisnya ya. Jadi dengan bauran kebijakan itu menjadi terlaksanakan dan alhamdulillah kesehatan masyarakatnya kan dapat terjaga walaupun kemarin sempat PPKM segala macam ya sempat second wave muncul tapi ya kalau kami melihat sampai dengan hari ini dimensi kesehatannya masih terkendali kan gitu tuh. Jadi di sisi yang satu kami menyadari penerimaan pasti berkurang dan betul di tahun 2020 itu tumbuhnya negatif sekitar hampir 20% Mas. Jadi duit negara yang dikumpulkan itu sekitar ya hampir 20% negatif lah kalau kita coba compare dengan 2019. Tapi di sisi yang lain tadi untuk kesehatan dan kami pun juga memainkan instrumen pajak sebagai instrumen untuk mendukung kegiatan usaha. Kalau Mas Bambang Perso ya, selama pandemi ini satu untuk menjaga supaya daya beli masyarakatnya tetap terjamin kan gitu ya. Di pajak karyawan itu kan nggak kita ambil, malah kita kembalikan kan gitu kan. Pajak karyawan itu ditanggung oleh negara. Itu yang pertama. Jadi kita pengen jagain kondisi ekonominya tetap jalan supaya tidak ada layoff kan gitu tuh. Walaupun ada sebagian lah ya mungkin yang betul-betul terdampak. Di sisi berikutnya ya masyarakat khususnya untuk tenaga kerja ini bisa memiliki purchasing power yang lebih kan gitu kan, makanya pajaknya karyawan ditanggung. UMKM yang beroperasi pajaknya pun juga ditanggung pemerintah, kita bebaskan gitu kan, malah nggak bayar kan itu kan, kita tanggung. Di sisi yang lain supaya kegiatan usaha tetap jalan, ya pajak-pajak yang bulanan dia bayarkan kita potong pada waktu dari 30% jadi 50% kan gitu ya. Kita coba potong jadi supaya mereka dapat memanfaatkan sebagian uang yang harusnya disetor negara pada waktu itu untuk kegiatan operasi perusahaannya. Nanti bayarnya pada waktu nyampein SPT lah tahun berikutnya. Termasuk pun juga bahan baku impor. Kita berikan PPh dibebaskan. Jadi instrumennya itu macam-macam. Misalnya lebih bayar ke kami pun kita keluarkan dengan cepat kan gitu tuh. Jadi tahun 2020-2021 betul-betul luar biasa dari beberapa sisi dan khususnya di tempat kami sendiri ya penerimaan kita mesti awasin, di sisi yang lain kita gunakan instrumen ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan kesehatan masyarakat. Nah tapi ada cerita juga nih Mas Bambang kalau boleh. Walaupun pandemi kan gitu kan, tidak semua sektor kan mengalami hambatan kan gitu kan. Ada beberapa sektor yang memang menjadi winner kan gitu ya. Kalau mungkin boleh kita cerita ada beberapa sektor yang memang tetap bertahan, paling tidak bertahan dan menjadi winner. Nah ini yang terus kita konsolidasikan nih. Walaupun nggak banyak sektor,
namanya makan orang kan pasti makan ya. Sektor untuk makanan tuh kan pasti bertahan. Kemudian alat kesehatan, obat kan pasti dibutuhkan sesuatu yang lebih. Paling enggak mereka menunjukkan komunikasi lah dengan Zoom ini kan menjadi luar biasa kan. Nah ini yang terus kita jaga ini, bagaimana kita mencoba untuk di samping ngumpulin yang reguler, tapi untuk beberapa sektor yang mengalami tanda kutip pertumbuhan atau blessing dari pandemi ini ya kita juga dudukkan cerita. Dan kita berusaha untuk ke sektor-sektor lain yang memang dirasa gini, yang selama ini belum sempat terpajaki. Kalau misalnya Mas Bambang ingat nih, Mas Bambang langganan film-film yang berbayar nggak? Enggak, saya enggak. Nah, contoh kata kayak ya kalau sebut merek lah ya Netflix lah misalnya kan gitu ya. Nah itu kan selama ini kan karena mereka di luar negeri mengut pajaknya kan susah kan gitu ya. Makanya salah satu cara kita untuk memperluas sumber pendapatan negara kan gitu tuh, yang kayak gitu ya. Tolong Anda pungutkan, tolong setorkan ke negara pajak pertambahan nilainya. Kira-kira gitu Mas. Jadi beberapa bauran kebijakan dan cara-cara kita untuk mengeksplor potensi kita jalankan. Jadi mudah-mudahan, tapi kita nggak bisa pungkiri situasi 2020 betul-betul luar biasa. Gitu Mas Bambang. Baik Pak Suryo, tahun 2020 penerimaan berkurang kira-kira 20% dari sektor pajak. 2021 ini mulai triwulan 2 ekonomi sudah mulai menggeliat ya, sudah mulai tumbuh lagi. Nah, perkiraan Pak Suryo di akhir 2021 kira-kira target pajaknya seperti apa? Bisa terpenuhi apa enggak kira-kira? Kalau masalah terpenuhi atau tidak itu kan antara situasi dan upaya Mas ya. Kita pasti meletakkan sesuatu ya, ekspektasi pada waktu 2021 ini ekspektasinya kan 14,7% tumbuh ya. Pada waktu tahun kemarin tumbuh negatif 19, APBN sekarang kan ekspektasinya kan sekitar 14,7% tumbuh dari penerimaan 2019. 14,7 dari 2020. Nah kan kita terus berusaha nih, apapun juga kita jalankan melihat situasi yang tadi jenengan ngendiko juga itu sebetulnya mulai kegiatan ekonomi sudah mulai merangkak naik itu kan sejak awal tahun sebetulnya ya. Walaupun di kuartal 1 masih negatif, tapi negatifnya nggak sedalam kuartal 4 2020 kemarin. Nah, dilalah lagi, ini bukan dilalah nih, realisasi kuartal kedua kan tumbuh di 7% ya. Sebetulnya kan sudah mulai inklinasi. Kalau kuartal 1 itu kan basisnya tahun 2020 yang lalu kan belum Covid. Ya kan? Jadi situasinya masih agak sedikit di bawah dibandingkan dengan tahun 2020. Januari sampai dengan Maret 2020 kan belum situasi Covid. Sedangkan Januari sampai dengan Maret 2021 sudah Covid. Jadi kelihatan di situ pertumbuhan di kuartal 1 masih negatif kalau nggak salah saya ingat ya. Nah, masuk ke kuartal 2 2020 kan baseline-nya udah Covid, Mas. Nah, di sisi tahun 2021 memang sudah ter-Covid juga kan. Makanya pertumbuhan recovery-nya lebih tinggi. Nah, ini ekspektasi besar sebetulnya muncul ya. Karena dari 2 kuartal sudah menunjukkan tren pemulihan yang bagus nih. Dan harapan besarnya ke depan sampai dengan akhir tahun juga tren itu akan tetap berjalan kan, terjaga kan. Walaupun dalam bulan Juli dan bulan Agustus ini ya di beberapa tempat PPKM masih dijalankan kan, khususnya di bulan Juli itu kan hampir tempat di seluruh Indonesia itu ada di level 3-4 kalau nggak salah ya. Bulan Agustus sudah mulai mengalami penurunan. Nah ini yang terus kita jagain, terus kita monitor dan kita terus melakukan tadi aktivitas pengawasan kita terus berjalan. Nah nanti apakah sampai di titiknya tadi yang saya sampaikan 14,7 di akhir tahun. Ini saya mencoba untuk ngangen-ngangen aja. Sampai dengan bulan Juli kemarin kita sudah penerimaan pajak sudah tumbuh di kisaran 7,4%. Itu jadi istilah kata tren sudah mulai menunjukkan pemulihan dan itu bergerak positif dari waktu ke waktu nih Mas. Jadi tiap bulan kalau kita ikutin gitu ya secara kumulatif dia akan menunjukkan peningkatan. Nah ini yang
betul-betul kita jagain sampai di akhir periode ketemunya seperti apa. Karena dengan PPKM yang 2 bulan ini pasti memberikan dampak. Ya. Karena masyarakat juga dibatasi mobilitasnya kan gitu ya. Ya. Juli dibatasi, Agustus masih dibatasi walaupun sudah mulai mengalami perbaikan. Dan doa saya nanti kalau PPKM-nya sudah turun levelnya, kembali nih masyarakat udah mulai melakukan aktivitas dengan protokol kesehatan yang ketat kan gitu ya. Konsumsi meningkat, otomatis kegiatan usaha pasti akan bergerak. Ya, harapan besarnya kan gitu ya Mas ya, insya Allah lah dengan segala upaya dan doa, ya mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah bisa tercapai, apalagi kan gitu ya. Nah, saya mau numpang pertanyaan sedikit, mumpung ketemu Dirjen Pajak. Ini beberapa kepala daerah, bupati atau wali kota, itu selalu mengeluh begini. Pak, di tempat saya itu banyak perusahaan-perusahaan besar, mungkin BUMN atau perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di tempat saya, tetapi pajaknya itu tidak bisa masuk ke daerah, walaupun daerah ini yang menanggung risiko dari kegiatan perusahaan-perusahaan itu. Nah, kita pengen supaya itu untuk sementara itu NPWP-nya dipindahkan ke daerah supaya kita dapat penghasilan. Itu dari segi administrasi pajak seperti apa, Pak? Nah, gini Mas Bambang, kalau mungkin boleh sedikit cerita ya, bahwa yang kami kelola ini kan pajak pusat ya. Jadi pajak itu kan ada dua ya, antara pajak pusat dengan pajak daerah atau retribusi daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Salah satu contoh pajak daerah yang dulu pernah dikelola pajak pusat adalah pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan yang kita sudah serahkan tahun 2011-12an pada waktu itu. Itu kan pembagian hak pemajakan dulu nih yang pertama. Jadi ada yang dikelola pusat, yang kalau dari sisi kami itu ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan bea meterai. Dan sebagian pajak bumi bangunan untuk sektor tertentu. Sektor tambang dan segala macam itu dikelola ini oleh pemerintah pusat. Tapi yang di daerah mau nggak masuk ke PAD-nya dan APBD-nya langsung. Pajak mobil kan gitu ya, pajak untuk balik nama mobil kan gitu kan, atau mungkin yang setiap hari didapatkan atau dibayarkan untuk perpanjangan STNK kan masuk pajak daerah. PPP masuk daerah itu monggo menjadi pendapatan asli daerah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagaimana kita membagi perimbangan membagi hak pemajakan pusat ke daerah. Karena logiknya modelnya kan model sekarang ini kan desentralisasi. Tapi intervensi pusat ini kan adalah membagi yang pemajakan yang dikumpulkan tadi, Mas. Berupa apa? Dana alokasi sebetulnya. Jadi redistribusi dikembalikan lagi ke daerah dengan dana alokasi. Ada beberapa model nih Mas, kalau mungkin boleh ya. Ada dana bagi hasil yang pertama. Contoh kata PBB sektor pertambangan. Itu sebagian besar dikumpulkan dan langsung dikembalikan lagi ke daerah yang masing-masing. Tapi untuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai memang dikumpulkan jadi satu dulu. Nah, baru setelah dikumpulkan, dibagikan. Satu lagi. Pajak penghasilan karyawan itu kan dikembalikan juga ke daerah. Sesuai dengan di mana dia memotong pajaknya. Kan itu tuh. Jadi istilah kata kalau misalnya dana bagi hasil itu ada PBB sama pajak penghasilan karyawan. Yang ada di pusat itu adalah pajak penghasilan badan, korporat ya, pajak pertambahan nilai, dikumpulkan dulu. Nah, cara baginya gimana? Ya kan pasti namanya pemerintah gede ini kan pasti memperhitungkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya kan. Ada formulasi tertentu untuk berhitung berapa banyak yang harus didistribusikan kepada satu tempat atau satu pemerintah daerah kepada pemerintah daerah yang lain. Lewat apa? Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Itu gambaran gedenya. Nah, pembaginya di mana? Itu ada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kan gitu ya. Kalau kami yang ngumpulin, nah kami masukkan ke APBN, masuk ke anggaran, turunkan lewat alokasi ke daerah. Itu kira-kira Mas gambarannya. Jadi, menurut pertanyaan tadi, kalau memindahkan NPWP, apakah mempengaruhi bagi hasil?
yang bagi hasil itu kan dipengaruhi bukan karena memindahkan NPWP ya untuk pajak korporasinya ya. Ya. Tapi kalau memang ada aktivitas di situ, ada karyawannya, mereka mungut, mereka setorkan kami, ya pasti direalokasikan lagi ke situ. Tapi kalau pajak korporasinya dan pajak pertambahan nilainya dikumpulkan dulu ke nasional. Kira-kira gitu Mas. Jadi perpindahan NPWP mungkin agak sedikit berbeda. Baik, Pak Suryo, sekarang menyangkut ke alumnian ini. Jadi ini kan alumni Fakultas Ekonomi ini kan banyak yang akhirnya dipercaya di puncak-puncak institusi mungkin keuangan atau BUMN keuangan ya dan sebagainya. Nah ini bagaimana pengalaman Pak Suryo dan teman-teman ini bisa mendapat kepercayaan seperti itu? Kalau mendapat kepercayaan itu kan ya saya nggak bisa matur ya, karena ya, kalau saya kan bekerja kan gitu ya. Kemudian sampai pada titiknya apapun yang kita kerjakan mungkin dipersani oleh beliau pimpinan kan gitu ya. Kemudian masalah penugasan semuanya kan istilah kata vote-nya beliau yang ada di sana ya. Tapi yang jelas kalau saya sih gini Mas, dalam melakukan pekerjaan, seabot-abote pekerjaan ya mesti harus kita tuntaskan kan gitu kan. Saat sulit-sulitnya pekerjaan kita harus ikhlas melakukan kan gitu ya. Masalah penilaian, contoh kata jenengan deh, dinilai bagus atau enggak kan bukan karena Mas Bambang yang menilai dirinya sendiri kan. Ada orang yang memberikan justifikasi kan gitu tuh. Jadi kalau saya sih saya serahkan sepenuhnya kepada beliau-beliau kan gitu ya. Ya, banyak teman-teman kita nih alumni Undip di OJK juga ada ketemu. Namanya siapa itu ya aku lupa malah kadang-kadang ya. Mas Tirta. Mas Tirta. Kemudian di Kementerian Perindustrian juga ada kan. Kami kan ada ikatan alumni nih yang ada di Jakarta kan kami sering yang ngobrol sharing-sharing gitu ya. Walaupun nggak terlalu sering ketemu tapi beberapa kesempatan kita saling update. Jadi ya prinsipnya gitu Mas, apapun yang kita kerjakan saya malah nitip ya kita maksimalkan saja ya. Bahwa masalah menjadi seperti apa justifikasi penilaian ada pada masing-masing pihak. Gitu barangkali Mas kalau dari saya. Mungkin saya rubah sedikit pertanyaannya. Apakah pembekalan ketika kuliah di Undip itu sangat signifikan untuk perjalanan karir para alumni ini? Nah, kalau pembekalan itu memang pembekalan apa yang didapatkan pada waktu kuliah itu kan basic ya, kalau menurut saya ya. Karena tadi saya matur, tadi saya cerita, saya SMA-nya IPA kan gitu kan. Jadi IPA itu kan jaka sembung kalau ketemu akuntansi kira-kira kan gitu ya. Tapi pada waktu IPA itu kan yang mungkin saya dapatkan adalah basic kalkulatifnya ya mungkin ya. Kalkulatif, basic analisanya itu di ilmu pengetahuan alam mungkin yang saya dapatkan pada waktu itu. Pada waktu masuk akuntansi ya debit kredit, penerimaan, pengeluaran, penjualan, biaya itu kan dikalkulasi terus kan gitu kan. Bagaimana ngepostingnya menjadi satu cerita reporting. Nah ternyata ini yang menjadi basic nih Mas. Karena kan kita nggak pernah tahu pekerjaan kita mau seperti apa kan ke depannya kan. Ya kebetulan jelas saya di pajak. Kalau saya mungkin bekerja di tempat yang lain, kira-kira seperti apa? Ini yang mungkin kalau boleh saya sedikit jujur gitu ya, apa yang didapatkan pada waktu kuliah itu betul-betul fondasi, basic. Nah, nanti bangunannya akan menjadi seperti apa? Tergantung kita sendiri sebetulnya. Ini kotaannya ada seperti ini kan gitu ya. Itu pada waktu kita bicara kuliah. Tapi pada waktu bangunan mau didirikan, mau dikasih beton, mau dikasih kayu, mau dilapis tembok atau ditutup papan atau ditutup gedek, itu kan tergantung kita sebetulnya kan. Nah tadi saya sampaikan. Jadi perjalanan setelah kuliah itu yang malah di samping kita punya strong basic, strong foundation. Nah,
perjalanan setelah kuliah tadi yang menentukan, oh pilarnya harus dibangun seperti ini. Kalau pilarnya kuat, pasti kita akan konsisten di situ. Nah, nambahin lagi, oh nanti bentuk rumahnya akan menjadi seperti ini. Jadi segala likunya yang ada pada waktu post dari pendidikan yang ada di kuliah pada waktu itu memberikan cerita tuh. Gambaran kita akan menjadi seperti apa. Kira-kira gitu Mas. Jadi betul-betul fondasi ada di sana sih kalau saya lihatnya. Jadi pendidikan, nyambung lagi sedikit. Jadi pendidikan setelah kuliah ya pendidikan berikutnya masih harus diikutin. Kalau pendidikan kuliah tok ya kayaknya kok kurang gitu loh maksud saya Mas. Ya, oke. Baik Pak Suryo, terakhir, apa yang bisa disarankan pertama kepada alma mater supaya pembekalan pada waktu di kampus itu bisa match dengan tantangan-tantangan yang ada di bidang pekerjaan. Nah, kemudian saran yang kedua untuk para mahasiswa yang sekarang masih kuliah atau para alumni baru, apa yang harus dipersiapkan, baik menyangkut keahlian, skill maupun persiapan-persiapan kemampuan yang lain yang harus disiapkan. Silakan, Pak. Kalau saya sih nitip pesan aja karena apalagi sekarang ini situasi dunia kan bukan main terbukanya ya. Terus kemudian disrupsi sudah betul-betul luar biasa. Jadi kalau kita kembalikan ke kuliah sebagai institusi yang memberikan fondasi, ya disitulah mungkin mahasiswa sudah harus diajak berpikir lebih terbuka, Mas. Kalau dulu zaman saya mungkin ya karena sangat terbatas gitu ya, informasi segala macam juga belum sehebat sekarang, ya mungkin situasinya ataupun aromanya pasti berbeda. Tapi kalau sekarang nggak ada cerita lagi yang lain. Basic is basic, tapi another insight mesti harus kita letakkan di situ. Itu menjadi sesuatu yang utama karena apalagi sekarang ini field untuk bekerja itu kan bukan main ya, luar biasa banyaknya ya, walaupun sekarang ada pekerjaan yang institusionalitasnya tinggi yang masih ada. Tapi ada juga pekerjaan yang memang ya sangat fluid, situasional dan itu dapat duit. Contoh kata yang paling gampang sekarang lah, jadi YouTuber dapat duit kan kira-kira kan gitu ya Mas. Iya. Nggak kepikir pada waktu itu maksud saya. Nah, dimensi itulah mungkin pada waktu kuliah ya teman-teman adik-adik kita ini memang di empower cerita. Dan konsekuensinya untuk mengempower dosennya pun juga memang harus memiliki sense of the same feeling kan gitu ya. Kalau textbook terus ya pasti anak didiknya ketemunya juga textbook kan gitu ya Mas ya. Tapi kalau memang si Bapak dan Ibu dosen tadi sudah di empower dengan understanding yang lebih terbuka, saya yakin kok. Karena field pekerjaan itu macam-macam dan orang sudah nggak bisa memberikan justifikasi. Oh bekerja di daerah di tempat ini nanti akan menjadi lebih dari yang lain kan gitu ya. Udah nggak bisa bilang karena semuanya tergantung dari pelakunya masing-masing. Apalagi ke sektor-sektor yang tadi tidak seperti sektor yang institusionalitasnya tinggi kan gitu kira-kira ya. Mungkin sektor yang terbuka. Kemudian di sisi yang lain bagi mahasiswa ya istilah kata side knowledge, side skills itu menjadi important sekarang. Basic sama pendidikan, akuntansi misalnya contoh kata keluar lulus SEAK kan gitu ya Mas ya. Nah, mungkin orang melihat apalagi dimensi yang sudah sedemikian rupa. Pertanyaannya pasti muncul. Selain ilmu akuntansi, keahlian apa lagi yang kalian punya? Kan gitu tuh pertanyaan. Kadang-kadang pada waktu kita wawancara gitu ya. Keahlian apa lagi yang kalian punya? Contoh kata misalnya, kita sudah sangat bertebaran data dan informasi. Bagaimana teman-teman adik-adik kita ini dilatih skill set untuk menganalisa data dan informasi. Menjadi suatu cerita. Jadi satu sisi dia adalah akuntan, contoh kata yang tadi saya sampaikan sebagai orang akuntansi, tapi di sisi yang lain dia punya skill set yang lain, bagaimana membaca, mengolah data dan juga menambahkan data dan informasi yang begitu banyak
sehingga menjadi sesuatu. Prediksi misalnya. Jadi keahlian-keahlian tanda kutip statistika, analitik, kemudian forecasting itu memang kalau menurut saya ya ini ya, itu mungkin perlulah. Karena ke depan yang dibaca itu kan data, informasi, dan angka untuk mempredik sesuatu. Jadi kalau mungkin boleh, karena yang kita lihat teman-teman adik-adik kita ini setelah kuliah pasti dia pengen bekerja kan gitu ya. Ya. Pengen bekerja mandiri, dia juga ada alternatif bekerja untuk orang lain atau institusi yang lain. Makanya perlu dilengkapi skill set yang lebih dari sekedar ilmu akuntansi. Kira-kira gitu, Mas. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Suryo Utomo, SE, akuntan, Master of Business Taxation, ya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Banyak sekali yang bisa kita peroleh mengenai kinerja, prestasi sampai di jabatan beliau. Dan kalau berhasil menangani masalah perpajakan ini di era yang sangat sulit, tentu bukan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, tapi juga kebanggaan alma mater Universitas Diponegoro ya. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses terus. Saya nitip satu lagi boleh Mas? Monggo silakan. Nitip satu lagi dah, ini pesan buat adik-adik yang lain kan gitu ya. Di samping tadi skill set, ini mungkin sesuatu yang orang tua saya sering sampaikan dan juga orang tua yang lain. Ya. Jadi laksanakan pekerjaan tanpa kita harus berpikir apa yang kita akan dapatkan. Keikhlasan sebetulnya. Ya. Jadi lebih ke arah keikhlasan pada waktu kita melaksanakan pekerjaan. Penuh dengan tanggung jawab, kan gitu ya. Ya. Ujungnya apa? Ujungnya ya insya Allah Tuhan akan memberikan berkah dan kemudahan kepada kita semua yang memang ikhlas, tanggung jawab, apapun juga lah. Tidak ada kita harus berpikir sesuatu yang lain kecuali ya ini memang tugas yang harus dituntaskan. Itu aja saya nitip satu Mas. Ya. Untuk adik-adik semua. Matur nuwun Mas. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.